Tahukah kamu bahwa di zaman para sahabat Nabi, ada seorang lelaki yang dikenal sebagai pemabuk, namun namanya dikenang sebagai pahlawan perang. Ia bukan malaikat. Ia bukan ulama besar. Ia sering jatuh dalam dosa. Tapi satu hal yang tidak pernah mati dalam dirinya adalah cintanya kepada Allah dan jihad di jalannya. Inilah kisah Abu Mihjan As-Saqafi radhiyallahu anhu. Abu Mihjan berasal dari kabilah Saqif di Taif. Ia masuk Islam dan menjadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia dikenal sebagai pemberani, penyair, dan pecinta jihad. Namun ia memiliki kelemahan besar, khamr. Meski khamr telah diharamkan, ia masih jatuh meminumnya. Berkali-kali ia dihukum cambuk. Berkali-kali ia menyesal. Namun berkali-kali pula ia jatuh lagi, bukan karena ia membenci Islam, tapi karena ia kalah melawan kebiasaan lama. Tahun 14 Hijriah, pasukan Islam bersiap menghadapi Persia dalam Perang Qadisiyah. Panglima pasukan Islam adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Karena takut Abu Mihjan mabuk di medan perang, Sa'ad memutuskan Abu Mihjan dipenjara dan dirantai di tenda. Abu Mihjan, sebaiknya kamu di sini saja. Saya takut kamu mabuk di peperangan. Tunggu kami selesai berperang, kamu akan saya lepaskan. Ia tidak diizinkan ikut perang. Saat pasukan berangkat, Abu Mihjan hanya bisa mendengar takbir, dentang pedang, dan suara pertempuran. Hatinya hancur. Ia berkata dalam syairnya, "Aku terpenjara karena dosaku, sementara saudara-saudaraku maju berperang." Abu Mihjan memanggil istri Sa'ad bin Abi Waqqas, Salma binti Khasfah. Ia berkata, "Wahai Salma, lepaskan aku dan berikan aku kuda Sa'ad. Jika aku selamat, aku akan kembali ke tempatku." Salma, tolong lepaskan saya. Berikan kuda Sa'ad. Saya ingin berjihad atas nama Allah. Salma melihat penyesalan di wajahnya, air mata di matanya, dan semangat jihad di hatinya. Akhirnya, ia melepaskan rantainya, memberinya baju perang, dan seekor kuda. Berangkatlah berperang, kembalilah jika sudah selesai. Terima kasih, Salma. Dengan wajah tertutup, Abu Mihjan melesat ke medan perang. Ia menyerbu pasukan Persia seperti singa. Pedangnya menebas, kudanya menerjang, dan barisan musuh terpecah. Sa'ad bin Abi Waqqas yang mengamati dari menara berkata, "Jika Abu Mihjan tidak aku penjara, aku akan mengira inilah dia." Karena cara bertarungnya sangat mirip Abu Mihjan. Siapa prajurit berpenutup wajah itu? Gaya tempurnya mirip Abu Mihjan. Ketika perang selesai dan kaum muslimin menang, Abu Mihjan tidak kabur, tidak melarikan diri, tidak menyombongkan diri. Ia kembali ke tenda, mengikat rantainya sendiri, dan masuk ke penjara lagi. Salma menceritakan semuanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Maafkan aku saat aku melepaskan Abu Mihjan untuk berperang tadi. Kau telah melanggar perintahku. Dia berjanji akan kembali memborgol diri setelah berperang. Aku percaya padanya dengan semangat jihadnya.
Sa'ad terdiam, lalu berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menghukummu lagi karena khamr." Demi Allah, aku tidak akan menghukummu lagi karena khamr. Abu Mihjan menangis. Ia berkata, "Dan demi Allah, aku tidak akan minum khamr lagi setelah hari ini." Dan demi Allah, aku tidak akan meminum khamar lagi. Dan sejak hari itu, Abu Mihjan benar-benar bertaubat. Ia tidak pernah menyentuh khamr lagi. Ia hidup dalam ketaatan. Ia wafat sebagai seorang mujahid yang taat. Abu Mihjan pernah dirantai karena dosanya, tapi Allah memuliakannya karena taubatnya. Jika seorang pemabuk bisa menjadi pahlawan Islam, maka tidak ada alasan bagi kita untuk berputus asa dari rahmat Allah.